Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dari tugas kewirausahaan. Di sini kami akan membahas tentang laporan hasil wawancara petani organik. Dari kami yang beranggotakan Novia Ferdian Permata, Slavia Praha Fatalinda, Nadia Putri Wandira, dan Sarah Dewi Ilma Darmawan. Yang pertama yaitu ada pertanian organik. Pertanian organik merupakan sebuah sistem budidaya yang tidak menggunakan bahan-bahan kimia buatan, baik dari pupuk kimia maupun pestisida kimia dengan kata lain. Pertanian organik hanya mengandalkan bahan-bahan alami dalam proses produksinya. Negara Indonesia merupakan negara yang berpotensi untuk dijadikan pengembangan pertanian organik. Komoditas yang bisa dikembangkan di Indonesia seperti tanaman hortikultura, sayuran dan buah, tanaman pangan, serta tanaman perkebunan. Pertanian organik juga memiliki prinsip, yaitu didasarkan pada keseharian ekologi, keadilan, dan perlindungan. Pertanian organik di Indonesia masih belum berkembang pesat di masyarakat, baik petani ataupun pemerintah yang mencanangkan program tersebut. Memang program pertanian organik yang dicanangkan pemerintah belum berjalan seperti harapan. Selanjutnya yaitu ada tujuan kunjungan. Tujuan utama dari pertanian organik adalah untuk mengoptimalkan kesehatan dan produktivitas komunitas interdependen dari kehidupan di tanah, tumbuhan, hewan, dan manusia. Sejauh ini, pertanian organik disambut oleh banyak kalangan masyarakat, meskipun dengan pemahaman yang berbeda. Selain itu, untuk mengetahui perkembangan petani terhadap program dan plot pertanian organik di daerah penelitian. Waktu dan tempat penelitian diambil dengan cara wawancara langsung oleh seorang petani organik pada tanggal 18 Juni 2022 di Rumah Petani. Pengumpulan datanya itu menggunakan dengan observasi langsung dan wawancara yang dilakukan secara langsung oleh narasumber. Selanjutnya yaitu ada profil usaha. Profil usaha yaitu pemilik Bapak Parjono yang beralamatkan di Jetis Kadipaten Andong Boyolali. Usaha yang dimulai oleh Bapak Parjono dimulai pada 2015. Sejarah berdirinya usaha. Awal mula Bapak Parjono memulai bertani dengan menggunakan metode organik adalah ketika dia melihat banyak petani yang gagal panen karena banyak menggunakan bahan pestisida kimia dan menjadikan tanah tidak subur. Sejak saat itu, Pak Parjono memulai mengikuti seminar yang membahas mengenai bertani secara organik, ditambah dengan adanya sosialisasi dari mahasiswa-mahasiswa KKN yang di desanya tentang bagaimana bertani secara organik. Tapi Parjono tetap melakukan walaupun ketika awal memulai sempat mengalami kegagalan, tapi usaha Pak Parjono tidak mengkhianati hasil. Sekarang Pak Parjono sudah bisa menghasilkan atau panen dengan hasil padi organik yang sehat. Walaupun dari hasil panennya tersebut, 30% untuk dikonsumsi pribadi. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya. Saya akan menjelaskan alasan utama mengapa memilih bertani organik. Di sini alasan pertama Pak Parjono memilih bertani organik karena beliau itu ingin keluarga dan orang-orang sekitar itu mengonsumsi makanan yang aman untuk kesehatan mereka. Beliau juga ingin kondisi lingkungan yang ia gunakan itu tetap subur dan tidak tercemar oleh bahan kimia. Selain itu, beliau memilih bertani organik karena tanaman yang bertumbuh dengan cara organik itu lebih akan kaya gizi, vitamin, dan yang lainnya. Kemudian ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran di sini yang dilakukan oleh Pak Parjono dalam memasarkan beras organiknya adalah memasarkan ke pasar terdekat rumahnya dan melakukan sosialisasi ke desa-desa terdekat. Dari pemasaran ini mengalami peningkatan walaupun tidak signifikan, tetapi meningkat sedikit demi sedikit. Selain adanya strategi pemasaran, pasti kan juga ada kendala usaha. Nah, kendala usaha yang dialami oleh beliau yaitu pertama adalah soal sertifikat organik yang merupakan hal terpenting untuk meningkatkan kepercayaan bagi para konsumennya.
Namun, untuk memperoleh sertifikat khususnya beras organik itu, para petani harus mengeluarkan uang sebesar 30 juta yang hanya berlaku 2 tahun saja, dan jika ingin diperpanjang akan dikenakan biaya lagi. Permasalahan yang dihadapi petani secara kelompok, kata Pak Parjono, adalah tidak bisa membeli sertifikat karena akan meninggikan kos produksi. Untuk itu, ia merasa jika tidak ada upaya intervensi dari pemerintah maupun lembaga terkait, maka jika sertifikat tersebut jadi syarat utama, hal ini justru akan menyulitkan para petani organik itu sendiri. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan penjelasan dari kelompok kami. Jika ada salah kata ataupun penuturan yang kurang jelas, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.